Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Maulana, NPM 402011200021, program studi Teknik Penerbangan Alfa 2020. Nah, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan hasil tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu tugas PAI mengenai membuat resensi film. Nah, di sini saya mengambil resensi film yang berjudul Republik Twitter. Nah, di resensi film ini saya menyantumkan yang pertama ada identitas film yang berisi mulai dari judul film, tahun film dirilis, lalu ada nama sutradara, lalu ada produser, penulis naskah, lalu ada distributor, lalu ada durasi film, dan nama pemerannya. Lalu selain identitas film, saya menyantumkan juga sinopsis dari film tersebut. Nah, setelah sinopsis, saya menyantumkan ulasan film dari film tersebut. Nah, maksudnya ulasan yang di sini, ulasan menurut sudut pandang saya sendiri mengenai film tersebut. Lalu ada lagi ulasan film yang kedua. Nah, di sini menurut sudut pandang saya, tetapi dalam pandangan sudut pandang Islam. Lalu ada lagi setelah ulasan film ada kesimpulan, dan setelah kesimpulan ada nilai positif dan negatif dari film tersebut. Yang pertama kita mulai ke identitas film. Judul filmnya ini Republik Twitter, dan tahun film dirilisnya ini dia dirilis pada 16 Februari 2012. Jadi sekitar 9 tahunan lah telah berlalu. Lalu masuk ke nama sutradara. Di sini disutradarai oleh Kunz Agus. Lalu ada produser. Produsernya ini ada Ajis Dibyo, ada Faizan Zidni, ada Ishak Zikri, lalu dan Eva Fadilah. Lalu masuk ke penulis naskah. Nah, penulis naskah di sini ada ES Ito yang menulis naskah film ini. Lalu ada distributor, yang menjadi distributornya itu adalah Amalina Picture dan Rupa Kata Cinema. Lalu durasi film. Nah, film Republik Twitter ini berdurasi sekitar 90 menit. Lalu masuk ke nama pemeran. Nah, di sini terdapat 12 pemeran. Yang pertama itu Laura Basuki. Dia berperan sebagai Dia Hanum Farani di dalam film tersebut. Lalu yang kedua ada Abimana Arya Satya yang berperan sebagai Sukmo Yogo. Yang gimana Sukmo itu nanti bisa dibilang sebagai tokoh utamanya lah dalam film tersebut. Lalu ada lagi yang ketiga Enzi Storia. Dia berperan sebagai Nadia Cahyadi. Lalu yang keempat ada Ben Kasyafani sebagai Andre Rahardian. Lalu ada Tio Pakusadewo. Dia berperan sebagai Kemal Pambudi. Lalu yang keenam ada Nina Taman yang berperan sebagai Tante Nina. Lalu yang ketujuh ada Leroy Osmani yang berperan sebagai Arif Cahyadi. Lalu yang kedelapan ada Jennifer Arnelita yang berperan sebagai Rika. Lalu ada Tasman Taher. Lalu yang 10 ada Gary Iskak yang berperan sebagai Agra. Lalu yang ke-11 ada Otig Pakis yang berperan sebagai Kardi. Dan yang ke-12 ada Edi Oglek yang berperan sebagai Belo Harahap. Nah, sekarang kita masuk ke sinopsis film tersebut. Jadi film ini berlatar belakang kegilaan anak muda akan Twitter dan jejaring sosial. Nah, Republik Twitter adalah tentang Sukmo yang saya telah jelaskan tadi. Adalah tentang Sukmo, lelaki Jogja yang sangat ambisius, lucu dan cerdas. Nah, Sukmo menjalani kesehariannya lebih banyak di belakang komputer, hingga ia jatuh cinta kepada Hanum yang dikenalnya juga melalui Twitter. Bagi Sukmo, dunia Twitter adalah dirinya, sedangkan bagi Hanum, Twitter adalah bentuk pelariannya, alter ego bagi keceriaan yang tidak pernah muncul pada hari-harinya. Itu bagi Hanum.
Mereka dekat dan berkisah, tetapi dunia maya tak akan pernah memuaskan siapapun yang benar-benar hidup di dunia nyata. Dan ternyata Sukmo masih menapakkan kakinya di dunia nyata. Ia ingin bertemu dengan Hanum. Sukmo berangkat ke Jakarta bersama sahabatnya Andre. Nah, jadi Andre ini dia sahabatnya Sukmo, satu kosannya. Lalu lanjut ke Sukmo lupa satu hal. Ada kelas sosial di dunia nyata, dan itulah yang baru dia sadari ketika bertemu dengan Hanum. Selanjutnya adalah kerja keras Sukmo untuk membuat dirinya lebih terlihat setara dengannya. Sukmo bekerja di bidang yang menjadi keahliannya, bisnis 140 karakter di Twitter. Tapi inilah yang menjebak dirinya ke dalam pasir hisap yang semakin mengikat. Bisnis pencitraan politik berbasis jejaring sosial yang digawangi Kemal. Lalu perjalanan cinta Sukmo mendapat ujian yang berat. Tapi begitulah cara meraih mimpi dengan pengorbanan. Bersama Andre dan kekasihnya Nadia, Sukmo berjuang untuk apa yang selama ini maya menjadi nyata, yaitu Hanum. Lalu setelah sinopsis film tadi, saya akan membacakan ulasan film. Nah, ulasan film di sini itu menurut sudut pandang saya tentunya. Nah, jadi menurut sudut pandang saya, film ini menurut saya mempunyai kedekatan secara emosional ataupun profesional. Nah, dan yang uniknya lagi, film ini bertemakan sosial media, yaitu Twitter. Nah, film Republik Twitter ini sangat berbeda. Isinya tidak hanya sebatas positif negatifnya dari sebuah media sosial itu. Semua hal yang umum kita jumpai di Twitter itu diangkat secara belak-belakan di film ini gitu. Nah, termasuk seperti kayak pro kontra, tweet berbayar, dan akun anonim. Nah, lalu Republik Twitter ini memang film tentang Twitter. Dalam artian, dengan kata lain, jika kita bukan pengguna Twitter, saya rasa agak sedikit sulit lah dalam menangkap serunya konflik di dalam perfilman ini. Meski sebetulnya adegan yang hadir di film Republik Twitter ini ngena juga gitu untuk orang yang rutin berselancar di dunia maya, atau bisa kita sebut di sosial media. Nah, lalu lanjut ke ulasan film ini mengenai pendapat saya, tetapi dalam sudut pandang agama. Nah, ada sedikit ulasan dalam sudut pandang Islam, dan ini menurut pandangan saya tentunya terhadap film ini. Nah, di dalam film ini ada beberapa penilaian baik jika dilihat dalam sudut pandang Islam, seperti di dalam film ini Twitter digunakan untuk aman ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya di sini mengatur kebebasan berekspresi kita di dalam sosial media tersebut, yaitu Twitter. Nah, dan bagusnya lagi di dalam film ini tuh tidak ada penunjukan bahwasannya Twitter ini digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Bagusnya kayak gitu. Nah, tetapi sangat disayangkan adanya perilaku buruk dalam skenario yang ditunjukkan membuat adanya sudut pandang negatif di dalam film ini. Nah, di mana Sukmo mengangkat tweet-tweetnya dengan tidak 100% menerangkan sifat-sifat asli orang yang diangkat di tweetnya dia. Nah, di mana perilaku ini tentu tidak sesuai dengan sudut pandang baik Islam, ya, yang juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30, yang mana dalam ayat tersebut seseorang diharuskan untuk menyampaikan informasi dengan benar, dalam artian tidak berbohong atau tidak membohongi orang. Nah, lalu masuk ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan, film Republik Twitter ini menurut saya membawa cerita yang benar-benar segar dan dapat diterima oleh semua kalangan. Selain itu, isu yang ditampilkan juga kekinian sehingga menarik untuk disimak dari awal hingga akhir film gitu. Nah, tidak hanya itu, di dalam film ini juga terdapat seorang tokoh di mana dia hadir sebagai tokoh utama, Sukmo tadi, yang mampu membolak-balikan emosi penonton. Ada saatnya penonton menjadi sedih, jengkel, dan tertawa karena tingkahnya. Nah, dan tidak lupa juga di film ini itu tentunya banyak mengandung manfaat. Ya, nggak mungkin juga di sebuah film tidak tergandung manfaatnya, pasti ada.
Nah, lalu yang paling penting, film ini cukup banyak menurut saya ya, cukup banyak mengandung hikmahnya. Bisa memicu kita sebagai generasi muda untuk lebih peduli terhadap dunia jurnalistik dan politik yang mungkin agak membosankan bagi kita yang tidak biasa. Nah, lalu kita masuk ke nilai positif dan negatifnya dari film ini. Nah, nilai positifnya, ini menurut saya, hal positif dari film ini yaitu kecerdasan sebuah pemikiran yang bisa mengangkat nama Sukmo itu melalui Twitter. Nah, selain itu kegigihan Sukmo untuk mengejar tujuannya sangat baik untuk dijadikan motivasi bagi kita yang menontonnya. Nah, lalu untuk nilai negatifnya juga ada. Ini menurut saya tentunya. Nah, nilai negatifnya itu kita balik lagi ke yang telah dijelaskan di uh, ulasan film dalam sudut pandang Islam tadi, ada kutipan yang telah dijelaskan di situ. Nah, jadi nilai negatifnya itu kecerdasan strategi yang dibangun oleh Sukmo itu merupakan hal yang licik. Nah, dalam artian hal licik itu, Sukmo dalam tweet-tweetnya tidak benar-benar 100% mengenai menjelaskan sifat-sifat orang yang diangkat namanya di Twitter milik Sukmo. Jadi itu nilai negatifnya. Nah, itulah tadi penjelasan terakhir dari saya mengenai resensi dari film Republik Twitter yang diakhiri dengan nilai positif dan negatifnya. Mudah-mudahan resensi film yang telah saya paparkan tadi mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton nanti. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.